Okiraku Ryoshu no Tanoshi Ryochu Boei atau Easy Going Territory Defense by the Optimistic Lord. Sebuah anime isekai sampah yang aku nggak ngerti siapa pasar mereka. Jadi aku baru nonton season pertama dari anime Okiraku. Dan bagi aku anime ini tuh seperti tipikal anime PG-13 yang kayak sok-sokan mau mengambil konsep politik dan juga kingdom atau city building. Nah, untuk premisnya sebenarnya sangatlah generik, sangatlah mainstream, tentang seorang pria yang gak tahu dari mana yang terisekai dan terlahir kembali sebagai seorang anak bangsawan yang kaya raya dan sangatlah berbakat, yang membawa ilmu pengetahuan bumi yang lebih maju daripada isekai, dan dia membawa ilmu pengetahuan tersebut ke isekai untuk mendukung kehidupannya. Sangatlah generik banget. Udah banyak anime yang secara premis ya seperti ini. Dan yang lebih generiknya lagi, si protagonis yaitu Panei Vertio, dia ini tuh dianggap remeh oleh keluarganya karena dia itu diberkahi sebuah sihir yang dipandang sebelah mata di dunianya, yaitu sihir produksi. Dan karena dia itu dianggap remeh, dia itu awalnya akan dihabisi oleh ayahnya, karena ayahnya itu merasa si Panei ini tuh adalah sebuah aib keluarga. Maka aib keluarga itu haruslah disingkirkan. Tapi karena kakaknya dari Pan ini tuh melindungi Van, dan ayahnya itu melunakkan hukuman dari si Pan ini yang awalnya dimusnahkan atau dihilangkan atau apapun itu, jadi diasingkan ke sebuah tempat terpencil. Diasingkan dengan tujuan atau dia itu si Pan ini tuh diberi tugas untuk memimpin sebuah desa yang sangat-sangat terpencil, sangat-sangat terbelakang, dan sangat jauh dari pusat peradaban. Dan premis ini bagi aku sangatlah generik banget, sangatlah mainstream banget. Nah, karena tugas dari si protagonis itu adalah untuk mengembangkan sebuah desa, maka tema anime ini tuh adalah tema kingdom atau city building, yang pasti akan ada unsur politik, ketatanegaraan, tata kelola daerah, dan juga administrasi daerah. Nah, jika sudah memasuki ranah politik dan juga kenegaraan, maka harusnya secara realistisnya ya, secara rasionalnya, anime ini tuh harusnya membawa konsep cerita yang lebih berat, karena politik itu adalah sebuah tema yang sangat berat. Jadi secara tuntutan tema, anime ini tuh harusnya punya cerita yang sangat berat. Tapi pada praktiknya, anime Okiraku ini tuh hanya punya rating PG-13, yang artinya anime ini tuh untuk remaja dan juga untuk keluarga. Nah, jika sebuah anime punya rating PG-13, yang artinya anime ini untuk remaja dan keluarga, maka mau gak mau, anime ini dituntut untuk punya cerita yang sangat ringan. Nah, ini ada sebuah kontradiksi antara rating dan juga tema. Temanya menuntut anime ini untuk berat, tapi ratingnya menuntut anime ini untuk jadi ringan. Nah, kontradiksi antara rating dan tema ini menghasilkan sebuah cerita yang amat busuk. Karena isi cerita dari anime ini secara keseluruhan adalah protagonis yang mendapatkan segala hal yang dia inginkan tanpa rintangan, tanpa sebuah halangan. Serius, keseluruhan anime ini tuh kayak si protagonis yang dia ingin suatu hal dan dia dapat mendapatkan hal tersebut, dapat menghasilkan hal tersebut tanpa rintangan sama sekali. Jadi sangatlah linear banget, sangatlah lurus banget jalan bagi si protagonis untuk mendapatkan segala hal yang dia inginkan. Dan hal ini membuat tema kenegaraan atau politik atau kingdom city building dalam anime ini tuh tidak imersif, tidak impresif, dan juga ya tidak realistis. Jadi ya aku merasa hambar banget dalam tema politik dan juga city building dalam anime ini. Karena ya sangatlah mudah banget bagi si protagonis untuk menata desa dia. Karena bayangin aja, si protagonis ini tuh bisa mengubah desa yang sangat terbelakang, desa yang sangat terisolasi dan terpencil menjadi sebuah kota yang sangat maju hanya dengan dalam beberapa bulan saja. Bayangin, itu sangat-sangat tidak rasional.
Mana bisa sebuah desa terpencil yang sumber daya manusia dan alamnya itu sangatlah terbatas bisa berubah menjadi kota yang amat besar, kota yang amat tertata dan juga kuat hanya dalam beberapa bulan. Jadi bagi aku secara cerita itu sampah banget. Aku tidak merasa hook dalam anime ini. Aku tidak terhook dengan cerita di anime ini karena ya protagonisnya pasti akan mendapatkan segala hal yang dia inginkan tanpa rintangan sama sekali. Nah, jika sebuah anime yang secara cerita itu busuk, maka hal yang dapat mereka jual lainnya adalah visualnya dan juga fanservice-nya. Anime ini memang secara desain dunia, secara penggambaran dunia itu bisa dibilang bagus karena sangat cerah banget dan mereka banyak mengambil wide angle, mereka banyak mengambil sebuah angle dari atas dan itu membuat kita bisa melihat cakrawala dunia dari anime ini atau lebih tepatnya kota sang protagonis. Kita bisa melihat sangat jelas bagaimana si protagonis itu menata kotanya. Dan secara desain dunia sih sebenarnya bagusnya tuh ya bagus aja gitu, nggak terlalu, tapi secara animasi ini yang busuknya. Anime ini beberapa kali menggambarkan sebuah adegan atau sekuen action. Tapi sekuen action itu sangatlah slideshow, sangatlah PPT. Kebanyakan menggunakan freeze frame. Jadi adegan action di anime itu sangatlah tidak impresif. Lalu untuk desain karakter sangatlah biasa dan anime ini tuh sangat banyak memunculkan karakter yang underage. Bahkan si protagonisnya pun ya masih di bawah umur. Jadi banyak karakter yang anak-anak di anime ini. Nah, untuk karakter yang biasa aja aku tidak ada masalah. Malahan bagi aku jika ada anime yang isinya itu kebanyakan anak-anak, maka bagi aku ya biasa aja desainnya, jangan terlalu lebay. Hampir semua karakter di anime itu sopan banget karena ya ratingnya PG-13 yang artinya untuk keluarga dan banyak karakter underage. Jadi sebuah poin plus ketika anime ini mendesain karakter mereka sangat sopan ke mayoritas karakter mereka. Tapi meskipun mayoritas karakternya itu sopan banget ya, karena ada karakter yang di bawah umur, kenapa mereka memasukkan satu karakter yang sangat diseksualisasi, yaitu karakter Panamera Carrera Kayene. Sebuah karakter yang digambarkan sebagai wanita karir yang kuat, yang bijak, yang pandai, dan terhormat. Tapi cara mereka untuk menampilkan karakter Panamera itu sebagai wanita karir yang terhormat, yang kuat, yang bijak, yang pintar, dengan mereka itu mendesain Panamera sebagai wanita atau karakter wanita yang sangat-sangat vulgar. Dan itu yang memang stereotip di anime ya. Sebuah karakter wanita yang kuat, yang bijak, yang dewasa itu selalu digambarkan sebagai karakter yang punya dada dan pantat besar, dan perilaku atau penampilan mereka itu sangatlah vulgar banget. Jadi untuk karakter Panamera itu sangatlah stereotip karakter wanita yang vulgar tapi juga kuat. Dan disinilah letak kebingungan aku. Dari kebanyakan, mayoritas atau hampir semua karakter di anime ini yang desain itu sangatlah sopan, entah kenapa cuma ada satu karakter vulgar yang nyempil di anime ini. Dan karakter Panamera di sini itu sangatlah benar-benar dipulgarisasi. Bahkan dari kemunculannya pun, kemunculan Panamera yang bertemu dengan Pane Vertio sang protagonis, kita sudah diberikan fan service di mana Panamera ini tuh ya berganti baju, yang artinya kita hanya melihat Panamera yang menggunakan baju dalam saja. Itu adalah sebuah fan service yang tujuannya itu, pasarnya itu adalah untuk seorang remaja puber yang sangean. Nah, karena ada karakter sepulgar Panamera di anime ini, bikin aku bingung pasar apa sih yang anime ini targetkan. Apakah pasar yang mereka targetkan itulah keluarga karena mayoritas karakter di anime itu punya desain yang sopan? Ataukah pasar yang mereka targetkan itulah remaja puber yang sangean karena ada karakter sepulgar Panamera? Aku nggak ngerti, aku bingung di mana atau siapa pasar mereka. Dan ya, aku memang bingung banget apakah karakter sepulgar Panamera ini tuh adalah poin plus untuk anime ini karena bisa kita anggap sebagai fan service, ataukah karakter sepulgar Panamera itu adalah karakter yang anomali karena cuma dia doang karakter vulgar di anime ini. Aku nggak tahu apakah dia adalah poin plus ataukah poin negatif di anime ini. Aku nggak tahu.
Nah, maka jika secara visual dan desain karakter itu ya biasa aja atau bahkan ada nilai negatifnya, lalu bagaimana dengan hal lainnya? Nah, hal lainnya seperti scoringnya atau musiknya, aku kurang suka dengan opening dan endingnya, tapi aku ngerti kenapa mereka membuat opening seperti itu. Karena opening dan ending atau intro dan outro musik di anime itu sangatlah cerah banget, dan itu sangatlah cocok dengan warna di anime ini yang cerah juga. Dan ini ya makin mendukung pemikiran aku bahwa pasar di anime itu emang keluarga. Nah, selain musik outro dan intronya, untuk scoring atau background musiknya aku kurang banget. Bagi aku scoring dan background musiknya itu sangatlah sepi. Anime ini kayak sepi banget scoring. Aku jadi kayak bosan untuk mengikuti anime ini karena mood aku tidak berhasil dibawa untuk naik oleh anime ini. Karena gunanya scoring atau background musik dalam sebuah film adalah untuk ngehook atau menaikkan mood dari para penontonnya. Nah, anime ini sepi banget scoring dan musiknya atau background musiknya. Jadi bagi aku secara story anime ini tuh sampah, secara visual yaitu desain dunianya biasa aja, secara desain karakter biasa aja, walau ada satu nyempil yang terlalu vulgar yang tidak cocok dengan mayoritas desain karakter di anime ini. Lalu secara musik dan scoring pun biasa aja, atau bahkan secara scoring dan background tuh sangatlah busuk karena sepi banget. Yang artinya anime ini tuh kebanyakan nilai negatifnya daripada positifnya. Maka bagi aku anime Okiraku Ryosu no Tanoshi Ryouchu Buei atau Easy Going Territory Defend by the Optimistic Lord sangat layak mendapatkan skor 3,8 alias sampah. Aku hampir tidak melihat sisi positif dari anime ini, dan aku pun tidak melihat kelayakan tonton untuk anime ini. Bagi aku anime ini tidak layak ditonton untuk kedua kalinya. Aku nonton anime ini hanya pure karena kerjaan aku sebagai reviewer anime. Aku memang suka mereview anime, dan ketika aku mau mereview anime, sebisa mungkin aku harus nonton keseluruhan animenya dulu. Maka alasan aku untuk nonton Okiraku ini tuh adalah pure karena aku adalah seorang reviewer atau penilai anime. Dan sekali lagi aku tidak melihat kelayakan untuk nonton anime ini untuk kedua kalinya. Jadi itu dia review anime Okiraku Ryosu no Tanoshi Ryouchu Buei atau Easy Going Territory Defend by the Optimistic Lord. Sebuah anime isekai sampah yang aku nggak ngerti siapa pasar mereka. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video review anime selanjutnya.